Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar hari ini? Lapar ya? Enggak dong, kan udah sahur pakai lauk tempe bacem. Perkenalkan, nama saya Farah dari SDI Al-Islah. Kali ini Farah akan mendongengkan cerita yang agak horor tapi agak lucu juga. Judulnya adalah Kotak Kayu Tanpa Kunci. Di kampung Waringin ada satu benda yang sangat terkenal. Bukan emas, bukan juga pusaka sakti, melainkan sebuah kotak kayu tua tanpa kunci. Kotak itu terletak di balai kampung, tepat di bawah pohon beringin sangat besar yang akarnya menjuntai ke tanah. Siapapun boleh membuka kotak itu dan siapapun boleh mengambil atau memasukkan sesuatu ke dalamnya. Aneh ya, tidak ada gembok, tidak ada penjaga. Namun, sejak puluhan tahun tak pernah ada yang mempermasalahkan isinya. Di kampung itu tinggal seorang anak bernama Damara. Ia duduk di kelas 4 SD. Rambutnya agak acak-acakan dan ia terkenal sangat penasaran pada banyak hal. Suatu sore Damara bertanya kepada neneknya, "Nek, kenapa kotak kayu itu tidak pernah dikunci?" Nenek tersenyum sambil menumbuk cabai di dapur. "Karena kotak kayu itu dijaga oleh sesuatu yang lebih kuat dari kunci, Nak," jawab nenek. "Apa itu?" "Kejujuran." Damara menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Ya, kirain dijaga sama jin penunggu pohon beringin yang otaknya gede, Nak. Kalau cuma kejujuran, emang dia bisa gigit kalau ada maling? Nenek tertawa kecil. Kejujuran gak gigit, Nak, tapi dia membuat tidurmu lebih nyenyak daripada kasur empuk sekalipun. Coba aja kalau berani ambil tanpa izin, nanti mimpimu dikejar-kejar bayangan sendiri. Damara mengernyit. Baginya, kunci besi terdengar lebih kuat daripada kata jujur. Beberapa hari kemudian, Pak Lurah mengumumkan sesuatu. "Hari pasar kampung akan diadakan minggu depan. Siapapun boleh menitipkan uang modal kecil di kotak kayu untuk berjualan. Setelah laku, kembalikan sesuai yang dipinjam." Itulah fungsi kotak kayu itu, tempat saling percaya. Damara memiliki keinginan besar. Ia ingin berjualan es lilin buatan ibunya di hari pasar. Tapi ia tidak punya modal untuk membeli plastik dan gula tambahan. Dengan ragu, Damara membuka kotak itu. Di dalamnya ada beberapa lembar uang yang dilipat rapi dan secari kertas bertuliskan angka-angka pinjaman warga. Tangannya sedikit gemetar. Ia mengambil uang secukupnya dan menuliskan namanya di kertas kecil. Damara, pinjam 20.000. Hari pasar tiba. Kampung Waringin ramai sekali. Ada yang berjualan pisang goreng, ada yang berjualan kerajinan bambu, ada juga yang berjualan bibit tanaman. Es lilin Damara ternyata laris manis. Anak-anak mengantri sambil tertawa. "Ayo es lilin anti galau, diminum dingin, dipegang juga dingin," seru Damara semangat. Teman sekelasnya yaitu Dina datang mendekat. "Mar, ini beneran pakai gula asli kan? Bukan pakai janji manis?" "Wah, asli, Din. Kalau nggak manis, kamu boleh tukar deh sama kerupuk yang lagi kamu pegang itu." Sore harinya, uang di tangan Damara ternyata lebih banyak dari yang ia bayangkan. Namun ketika menghitung kembali, ia terdiam.
Seharusnya ia mendapat keuntungan Rp10.000. Tapi ternyata uangnya lebih Rp20.000. Ia menghitung lagi, tetap lebih. Mungkin ada pembeli yang salah memberi uang, atau mungkin ada yang bayar 2 kali. Damara memandangi uang itu lama sekali. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat. Kalau ia menyimpan uang itu, tidak ada yang akan memarahinya. Langit mulai berwarna jingga. Orang-orang membereskan dagangan. Damara berjalan pelan menuju balai kampung. Kotak kayu itu masih terbuka seperti biasa. Ia memasukkan uang pinjaman Rp20.000. Lalu ia terdiam. Tangannya masih menggenggam uang yang lebih tadi. Atuh, uang ini manggil minta dibeliin bakso si Dina nih, bisik Damara pada dirinya sendiri. Ia menatap uang itu lalu menatap kotak kayu. Tapi kalau aku beli bakso, perut kenyang tapi hati kayak dikelitikin semut api. Gak asik ah. Damara menarik nafas panjang. Ia menambahkan uang yang bukan miliknya ke dalam kotak itu. Lalu menuliskan di kertas kecil. Damara mengembalikan lebih Rp20.000. Uang pembeli yang tertukar. Ia menutup kotak kayu itu perlahan. Keesokan paginya, ada kabar cepat sekali menyebar. Ada seorang ibu datang ke rumah Pak Lurah. Saya kemarin merasa uang saya kurang setelah dari pasar, Pak. Mungkin saya salah memberi. Pak Lurah membuka kotak kayu. Ia menemukan catatan kecil Damara. Siang itu seluruh warga kampung berkumpul di bawah pohon beringin. Pak Lurah tidak marah, tidak juga berpidato panjang. Ia hanya membaca catatan kecil. Dengan suara keras, semua orang terdiam. Damara berdiri di antara kerumunan. Wajahnya memerah. Dina menyenggol bahu Damara. Wih, Mar, jadi pahlawan kotak kayu nih. Pantas aja kemarin gak mau aku ajak beli bakso. Ternyata lagi nahan iman ya. Damara cuma bisa nyengir malu. Berisik kamu, Din. Hampir aja kemarin aku hilaf gara-gara bau bakso tahu. Nenek mendekatinya dan berbisik pelan. Sekarang kamu tahu kenapa kotak kayu itu tidak perlu kunci. Damara memandangi kotak kayu itu. Kotak itu mulai retak di beberapa bagian. Catnya memudar. Namun hari itu kotak itu terasa sangat kokoh. Lebih kokoh dari besi. Lebih kuat dari gembok. Angin mulai berembus. Memainkan akar-akar beringin. Di kampung Waringin, kotak kayu tua tanpa kunci masih terbuka seperti biasa. Dijaga oleh sesuatu yang tak terlihat, tetapi masih hidup di hati warganya. Itulah cerita dari kotak kayu tua tanpa kunci. Sekian dari Farah, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.